Perkenalkan, saya Asri Prihandini dari mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Akuntansi semester 4 dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 041700-365. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kertas kerja audit dari tugas mata kuliah Auditing 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit menceritakan motivasi saya menuntut ilmu di Universitas Terbuka. Menurut saya, pertama, sistem pembelajaran di Universitas Terbuka sangatlah simpel. Kita bisa memilih sistem pembelajaran tatap muka ataupun online. Jika kita memilih tatap muka, itu pun dilaksanakan di hari-hari di weekend, Sabtu ataupun Minggu, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang kedua, yang membuat saya lebih excited lagi adalah biaya pembelajaran di Universitas Terbuka sangatlah terjangkau. Biaya per SKS-nya pun menurut saya sangat terjangkau dibanding dengan universitas-universitas lain. Oke, itulah sedikit motivasi mengapa saya ingin berkuliah di Universitas Terbuka ini. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke materi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit. Oke, apa itu kertas kerja audit? Mengacu pada standar akuntansi seksi 339 kertas kerja paragraf 3, pengertian kertas kerja audit adalah berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Dalam pengumpulan dan pembuatan bukti, auditor perlu membuat kertas kerja audit. Kertas kerja yang dibuat sebagai mata rantai yang mengoneksikan catatan klien auditor dengan laporan audit. Maka dari itu, kertas kerja juga dikenal sangat penting bagi seorang auditor. Kertas kerja audit disimpan dengan dua macam pengarsipan. Yang pertama, yaitu arsip permanen, diperuntukkan untuk kertas kerja yang berisi informasi relatif dan tak mengalami perubahan. Yang kedua jenisnya yaitu arsip kini atau current file, yang diperuntukkan untuk kertas kerja yang hanya digunakan dalam sebuah audit yang telah selesai. Adapun jenis-jenis kertas kerja audit: 1. Berupa current file atau berkas tahun berjalan. 2. Permanent file, berkas permanen. 3. Correspondence file atau berkas korespondensi. Mengapa kertas kerja audit itu perlu dibuat? Nah, berikut adapun tujuan kertas kerja audit tersebut dibuat, yaitu 1. Untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, untuk menguatkan berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi keseluruhan proses audit. Yang keempat, memberi landasan dalam pelaksanaan audit di kemudian hari. Adapun beberapa contoh kertas kerja audit yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Kertas kerja audit itu dapat berupa hasil pemahaman terhadap struktur atau susunan pengendalian intern. Yang kedua, berupa program audit. Yang ketiga, berupa analisis. Yang keempat, berupa surat confirms. Yang kelima, berupa memorandum. Yang keenam, berupa representasi klien. Yang ketujuh, ikhtisar dari berbagai dokumen organisasi. Yang kedelapan, berisi daftar atau komentar yang didapatkan dibuat oleh auditor. Apa saja sih isi dari kertas kerja audit itu? Jika mengacu pada standar akuntansi seksi 339 kertas kerja pada paragraf kelima, kertas audit setidaknya dapat atau cukup untuk menunjukkan suatu catatan akuntansi, sudah cocok dengan laporan keuangan atau laporan lain, sudah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan. Sementara itu, isi dari kertas kerja audit itu sendiri dapat berisikan dokumen yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut, di antaranya: 1. Dapat menunjukkan telah melakukannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu memeriksa pekerjaan apakah sudah sesuai rencana dan telah disupervisi dengan baik. Yang kedua, telah melakukan standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu cukup memahami struktur pengendalian intern agar dapat melakukan perencanaan audit dan penentuan sifat serta ruang lingkup pengujian yang telah dijalankan. Yang ketiga, telah melakukan standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu mendapatkan bukti audit, telah melakukan pengaplikasian prosedur audit, serta melakukan pengujian yang memberi bukti yang cukup kompeten sebagai dasar memadai dalam pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit. Syarat-syarat membuat kertas kerja audit. Apa sih syarat-syaratnya untuk membuat kertas kerja audit itu? Dalam memenuhi standar auditing, ada 5 persyaratan kertas kerja audit yang harus diperhatikan baik-baik oleh auditor. Kelima syarat tersebut adalah: 1. Kertas kerja audit haruslah lengkap. Lengkap berarti
berisi keseluruhan informasi atau data penting yang perlu dicantumkan dan tidak membutuhkan penjelasan lisan lebih lanjut. Yang kedua, teliti. Teliti berarti memperhatikan penulisan dan perhitungan dalam laporan dengan seksama. Jangan sampai ada salah tulis dan hitung sedikit pun. Yang ketiga, ringkas. Ringkas berarti ada pembatasan pada data atau informasi yang dilaporkan. Perlunya membahas hal pokok yang relevan dengan tujuan audit sehingga penyajiannya disampaikan secara ringkas. Yang keempat, jelas. Jadi syarat membuat kertas kerja audit itu harus jelas ya. Jelas di sini penyusunan dan penyajian informasi harus memiliki kejelasan, tak memunculkan makna ganda. Oleh karena itu, sajian data atau informasi secara sistematik perlu dilakukan. Yang kelima, rapi. Kertas kerja audit perlu disajikan secara rapi dan teratur sehingga mudah direview oleh berbagai pihak lain. Ada berbagai macam-macam kertas kerja audit. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ada kertas kerja audit program audit, yaitu program audit adalah sebuah daftar prosedur audit yang diperuntukkan untuk segala audit dengan unsur tertentu. Prosedur audit yang dimaksud adalah sebuah instruksi detail dalam pengumpulan jenis bukti audit tertentu yang perlu dicatat dalam proses audit. Yang kedua, ada working trial balance, sebuah daftar yang mengandung beragam saldo akun dari buku besar akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom penyesuaian, penggolongan kembali sebagai usulan auditor, serta beragam saldo setelah dikoreksi auditor yang akan muncul dalam audit laporan keuangan. Yang ketiga, ada ringkasan jurnal adjustment atau penyesuaian. Ketika memproses audit, auditor dapat saja menemukan kesalahan dalam laporan milik kliennya. Oleh karenanya, auditor dapat membuat draft jurnal penyesuaian yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan kliennya. Auditor juga akan membuat jurnal penggolongan kembali untuk unsur-unsur yang tak ada kesalahan dalam catatan klien. Yang keempat, schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja audit yang digunakan dalam meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk beragam akun yang berhubungan. Schedule utama digunakan dalam penghubungan berbagai akun dalam buku besar sejenis yang total saldonya akan disajikan dalam laporan keuangan satu jumlah. Yang kelima, ada schedule pendukung. Kertas kerja pendukung juga diperlukan oleh seorang auditor guna menguatkan informasi keuangan ataupun operasional yang telah dikumpulkan. Schedule pendukung juga perlu menyajikan beragam kesimpulan yang telah dibuat auditor. Dalam penyusunan kertas kerja, terdapat sejumlah teknik dan mekanisme dasar yang digunakan secara luas dalam menyusun kertas kerja. Teknik dasar ini harus dipahami agar dapat menyusun kertas kerja yang baik dan benar. Teknik-teknik dasar tersebut adalah: untuk yang pertama, ada judul atau heading. Setiap kertas kerja harus memuat nama klien, judul deskriptif yang dapat mengidentifikasi isi dari kertas kerja tersebut. Contohnya, judulnya rekonsiliasi bank-bank ABC, serta tanggal neraca atau periode yang menjadi ruang lingkup audit. Yang kedua, nomor indeks atau index number. Setiap kertas kerja diberi nomor indeks atau nomor referensi untuk tujuan identifikasi atau pengarsipan, seperti contohnya A1, B1. Yang ketiga, ada referensi silang atau cross-referencing. Dalam cross-referencing, data dalam kertas kerja yang diambil dari kertas kerja lainnya atau yang digunakan dalam kertas kerja lain harus diberi referensi silang dengan nomor. Yang keempat, ada tanda koreksi atau tweak mark. Tanda koreksi berupa simbol-simbol seperti tanda pengecekan yang digunakan dalam kertas kerja, menunjukkan bahwa auditor telah melaksanakan sejumlah prosedur pada item-item di mana tanda pengecekan itu diberikan, atau dapat juga berarti bahwa informasi tambahan tentang item tersebut dapat diperoleh pada bagian lain dalam kertas kerja tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, ada tanda tangan dan tanggal atau signature and date. Setelah menyelesaikan masing-masing tugasnya, penyusun maupun reviewer kertas kerja tersebut harus membubuhkan paraf dan tanggal pada kertas kerja tersebut. Hal ini diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab atas pekerjaan dan review yang dilaksanakan. Berikut akan saya paparkan beberapa contoh kertas kerja audit. Berikut contoh mengenai working paper audit penerimaan kas. Pada tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor bukti CRF 060-1-20 dengan keterangan bunga deposito X Bank BNI dengan jumlah 2.500.000
dengan akun kredit 557 pendapatan bunga pada tanggal 12 bulan 1 2020 dengan nomor bukti CRF 035-1-20 dengan keterangan pelunasan X PT Pratama dengan jumlah 25 juta, akun kredit 120 piutang usaha pada tanggal 27 bulan 1 2020 dengan nomor bukti CRF 045-1-20 dengan keterangan pelunasan X PT Lorencia dengan jumlah 37 juta dengan akun kredit 120 piutang usaha pada tanggal 30 bulan 1 2020 dengan nomor bukti CRF 057-1-20 dengan keterangan pelunasan X PT Labaria dengan jumlah 47.500 dengan akun kredit 120 yaitu piutang usaha. Setelah dilakukannya audit, maka auditor akan memberikan keterangan berupa kami telah melakukan scanning terhadap buku penerimaan kas Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 dan penerimaan kas yang berkaitan dengan transaksi 2019 telah kami periksa bukti-buktinya dan ternyata yang berkaitan dengan piutang atau pendapatan semuanya sudah dicatat dengan benar per 31 Desember 2019 oleh klien. Dengan keterangan R periksa kas receipt voucher 2 garing bunga deposito untuk periode 13 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sudah di-accrued. Dan per 1 Januari 2020 sudah dibuat reversing entry atau jurnal pembalik oleh klien. Sehingga pada saat penerimaan bunga tanggal 12 Januari 2020 seluruhnya dikredit ke nomor rekening 357. Setelah dilakukannya audit, setelah diberikan keterangan, maka auditor ataupun reviewer harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pelaksanaan audit tersebut atau pelaksanaan review terhadap working paper tersebut. Begitupun klien, periode dilakukannya audit dan indeks di situ berupa indeksnya V2. Berikut akan saya paparkan lagi contoh top schedule kas PT Abadi Jaya. Bisa dicermati berikut contohnya. Setelah dilakukannya audit, auditor memberikan simpulan berupa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijalankan sesuai dengan prosedur audit yang tercantum dalam audit program kas dan setara kas, kami berpendapat bahwa saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2017 telah disajikan secara wajar. Setelah diadakannya audit, auditor harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal kapan audit tersebut dibuat. Contoh pada kertas kerja yang telah diaudit tersebut, setiap auditor ataupun reviewer harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal kapan audit tersebut dilaksanakan. Sebagai contoh, dibuat oleh dengan tanggal 13 Januari 2018, direview oleh dan dibuat pada tanggal 20 Januari 2018, klien PT Abadi Jaya, schedule top schedule kas dan setara kas pada periode 31 Desember 2017, indeks KAPC. Berikut contoh lain dari supporting schedule BCA Jakarta PT Abadi Jaya. Berikut dapat dicermati contohnya. Sama ya, harus dibubuhkan tanda tangan oleh auditor dan reviewer, tanda tangan dan tanggal. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam membedakan top schedule dan supporting schedule yaitu angka-angka pada top schedule berasal dari supporting schedule. Seperti pada gambar 6.7 di atas, indeks KKP atau kertas kerja pemeriksaan yaitu C3 menjadi acuan auditor dalam menyusun top schedule kas dan bank BCA. Lihat pada gambar 6.6 tadi pada bagian WP Ref dan saldo per audit 31 Desember 2017. Supporting schedule muncul pada adjusted balance di top schedule. Selanjutnya, jumlah kas dan setara kas pada top schedule masuk working balance sheet atau WBS periode audit yang bersangkutan. Top schedule dan supporting schedule ini juga berlaku bagi semua akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Berikut semua materi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kertas kerja audit. Jika ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan materi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.